salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang aturan keselamatan di rumah. Persiapkan diri kalian untuk menyimak video ini. Anak-anak yang terkasih, mari kita lihat aturan keselamatan di rumah melati. Rumah melati memang tidak terlalu besar, tetapi terlihat rapi dan bersih. Di dalam rumahnya terdapat beberapa ruangan. Setiap ruangan memiliki fungsi yang berbeda. Ada ruang tamu untuk menerima tamu, ruang keluarga untuk menonton televisi bersama, atau hanya sekedar berbincang-bincang. Ada ruang tidur untuk beristirahat, ruang dapur untuk memasak, ruang makan untuk makan bersama. Selain ruangan tadi, di rumah melati juga ada kamar mandi dan gudang. Sekarang, mari kita lihat ruang tamu melati. Keluarga melati sering kedatangan tamu. Mereka menerima tamu di ruang tamu. Seperti yang terlihat pada gambar, ruang tamu melati terlihat bersih dan rapi. Ruang tamu yang tertata rapi akan menghindarkan kita dari kecelakaan. Coba sekarang kalian menyimak kisah melati yang terpeleset di ruang tamu. Terpeleset di ruang tamu. Ayah baru pulang dari kantor. Melati segera berlari menghampiri ayahnya. Melati membantu membawakan tas kerja ayah. Mentari dan ibu sedang berada di dapur ketika ayah pulang. Mendengar ayah pulang, Mentari segera mengambilkan air minum untuk ayah. Mentari terburu-buru ingin segera memberikan air minum itu untuk ayah. Setibanya di ruang tamu, kaki Mentari tersandung kaki lemari pajangan. Air minum yang dibawa Mentari tumpah membasahi lantai. Mentari kembali ke dapur untuk mengambil air minum, lalu memberikannya kepada ayah. Melati hendak meletakkan tas ayah ke dalam rumah. Tiba-tiba Melati terpeleset dan jatuh karena kakinya menginjak tumpahan air di lantai. Ayah pun menolong Melati. Mentari mengambil kain pel dan segera mengeringkan lantai. Maaf ya Kak Melati, karena kelalaianku kakak jadi terpeleset, kata Mentari. Iya Mentari, tidak apa-apa, jawab Melati. Aku menyesal karena tidak langsung mengeringkan tumpahan air di lantai, kata Mentari. Mentari, kamu memang anak baik. Kamu sudah mengambilkan air minum untuk ayah. Kamu juga sudah minta maaf kepada Melati. Ayah bangga kepadamu, kata ayah. Terima kasih ayah, jawab Mentari. Ayah juga bangga kepadamu Melati. Kamu sudah membawakan tas ayah, kata ayah. Terima kasih ayah, jawab Melati. Dari cerita tadi, ternyata Melati terpeleset karena Mentari tidak segera mengeringkan tumpahan air minum yang dibawanya. Kejadian tersebut sebenarnya tidak akan terjadi jika kita dapat menjaga keselamatan di ruang tamu dengan mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Sekarang kita akan melihat beberapa contoh aturan keselamatan di ruang tamu.
Silakan anak-anak lihat gambar. Stop kontak yang rusak harus segera diperbaiki supaya tidak membahayakan orang-orang di sekitar stop kontak tersebut. Contoh aturan yang kedua yaitu ketika ada pecahan kaca atau gelas yang berada di ruang tamu harus segera dibersihkan supaya tidak melukai orang lain. Contoh aturan yang ketiga. Coba anak-anak melihat gambar. Di dalam gambar terdapat ruang tamu yang sangat berantakan. Maka harus diterapkan aturan-aturan, misalnya kerapian meja tamu harus selalu dijaga supaya orang-orang yang bertamu merasa nyaman. Contoh aturan yang keempat yaitu segera mengeringkan tumpahan air yang berada di ruang tamu supaya tidak membahayakan orang lain yang melewati ruang tamu. Contoh aturan yang kelima. Belum lama ini ada teman-teman kita yang mengalami kebanjiran. Nah, lantai ruangan rumah mereka tentu basah dan banyak lumpur. Supaya tidak membahayakan orang, maka lantai ruang tamu yang basah harus segera dikeringkan. Anak-anak yang terkasih, kalau tadi kita sudah belajar tentang aturan-aturan untuk menjaga keselamatan di ruang tamu, maka sekarang kita berpindah ruangan ya. Kita akan belajar tentang aturan-aturan untuk menjaga keselamatan di kamar tidur. Kita dapat beristirahat dengan nyaman di kamar tidur yang bersih dan rapi. Kita juga dapat menikmati kenyamanan jika keselamatan di kamar tidur selalu terjaga. Nah, contoh yang pertama, coba lihat gambar. Pada gambar terlihat kamar tidur yang sangat berantakan. Maka aturan yang harus diterapkan yaitu benda-benda di kamar tidur harus diatur dengan rapi. Contoh selanjutnya yaitu anak-anak bisa lihat pada gambar. Di dalam gambar terlihat dua anak yang sedang asik bermain di atas tempat tidur. Kegiatan tersebut jangan ditiru ya anak-anak, karena bermain di atas tempat tidur dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Seperti terlihat pada gambar, ada salah satu anak yang terjatuh dari tempat tidur. Maka aturan yang sesuai yaitu bermain tidak dilakukan di kamar tidur, khususnya di atas tempat tidur. Sekarang lihat gambar selanjutnya. Pada gambar terlihat dua anak yang sedang asik makan biskuit di atas tempat tidur. Sikap kedua anak tersebut jangan ditiru ya anak-anak, karena remahan makanan yang terjatuh di tempat tidur bisa saja mengundang banyak semut. Maka aturan yang sesuai yaitu
Makan dan minum tidak dilakukan di kamar tidur. Aturan yang selanjutnya yaitu ketika kalian selesai bermain, mainannya dikembalikan lagi ke tempatnya. Misalnya disimpan ke dalam box mainan. Terima kasih, tetap semangat dan salam sehat.